Hai, balik lagi bersama gua, Gary, dalam program Film Klasik Tetep Asik. Pada kesempatan kali ini, gua bakal ngebahas sebuah film lawas yang diproduksi pada tahun 1984 besutan Sisworo Gautama Putra, yang dibintangi oleh aktris horor terbaik sepanjang masa, yaitu Susana. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja sediakan tisu dan kencangkan celana, dan ini dia, Usia Dalam Gejolak. Film ini berkisah tentang seorang wanita setengah baya bernama Susi yang tengah berkonsultasi dengan seorang dokter. Susi mengeluhkan pergeboyannya dengan sang suami yang dirasa kurang memuaskan. Di saat gairah pergeboyannya semakin tinggi, suaminya justru seolah tidak memiliki gairah lagi terhadapnya, hingga membuat dirinya merasa selalu dikecewakan. Gairah saya meletup-letup, dokter. Mendengar keluhan pasiennya tersebut, dokter itu pun mengatakan dan mengasumsikan bahwa semua itu adalah faktor psikologis serta kejenuhan hubungan yang ada pada suaminya. Mendengar hal itu membuat Susi kemudian bertanya-tanya tentang kejenuhan apa yang dirasakan oleh suaminya tersebut. Hingga pada suatu hari, Susi kedatangan seorang montir dari sebuah bengkel untuk memperbaiki mobilnya yang rusak. Montir itu bernama Markus. Melihat wajah Markus yang tampan serta perawakannya yang gagah perkasa membuat Susi seakan tak kuasa menahan gairahnya. Dikarenakan kurangnya sentuhan dari sang suami, akhirnya membuat Susi langsung berfantasi dan kemudian mendorongnya untuk memikat Markus. Namun, aksi nakal Susi yang sedang menggoda Markus harus terhenti dengan kedatangan pembantunya yang mengatakan bahwa ada panggilan telepon dari sang suami. Ada telepon dari tuan, Nyonya. Di sisi lain, sang suami mengabarkan bahwa ia sudah ada di bandara untuk keberangkatannya ke Tokyo dalam rangka dinas pekerjaan selama 3 minggu lamanya. Tanpa Susi ketahui bahwa sebenarnya sang suami tengah berada di rumah wanita simpanannya yang bernama Tina, yang sebentar lagi akan ia nikahi. Hingga pada suatu ketika, Tina pun memesan gaun pengantin ke sebuah butik yang bernama Butik Melati, yang tanpa Tina ketahui bahwa pemilik butik tersebut adalah milik Susi. Begitu juga dengan Susi yang tidak mengetahui kalau Tina adalah calon istri simpanan suaminya. Susi pun kemudian mendatangi rumah Tina untuk memperlihatkan contoh gaun pengantin buatannya. Dan pada saat itu juga, Tina pun mengenalkan calon suaminya kepada Susi. Susi yang terkejut sekaligus marah akhirnya pergi meninggalkan rumah Tina. Susi yang langsung tancap gas akhirnya dikejar oleh sang suami. Adegan kejar-kejaran pun berlangsung cukup dramatis. Sang suami pun mencoba untuk menghentikan kendaraan yang dikemudikan oleh istrinya tersebut untuk menjelaskan sekaligus meminta maaf atas perselingkuhannya dengan Tina. Namun, Susi yang sudah terlanjur kecewa tak mendengarkan ucapan suaminya tersebut, hingga kegagalan fokus sang suami saat mengemudi membuatnya hilang kendali, dan kemudian mobilnya pun tergelincir ke dalam jurang hingga membuat sang suami harus meregang nyawa. Sepeninggal suaminya, Susi yang sebelumnya sudah tertarik dengan Markus akhirnya mencoba menghubungi Markus kembali dengan alasan untuk memperbaiki mobilnya yang telah rusak. Susi yang pada saat itu sedang berenang saat Markus datang akhirnya melakukan sandiwara untuk memancing Markus dengan berpura-pura tenggelam. Melihat hal itu, Markus pun segera nyemplung untuk menolong Susi yang tengah tenggelam tersebut. Birahi Susi yang tengah bergejolak membuatnya tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Markus yang malu-malu tapi doyan akhirnya tak kuasa menahan godaan yang diluncurkan oleh Susi. Dan akhirnya, jurus ajul gedang untuk sendok gurawil bajing caringin rungkat gernyem nilem sodok soang pun tak bisa terhindarkan. Setelah tragedi pergeboyannya di kolam renang, akhirnya membuat Susi menjadi kecanduan akan kedahsyatan naga gondrong milik Markus. Karena hal itu pula, Susi meminta agar hubungan mereka bisa dilanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Namun, Markus menolak dan mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah mempunyai rencana untuk menikah dengan wanita lain yang ia cintai. Sedangkan hubungannya dengan Susi hanyalah sebagai pelampiasan nafsu semata. Mendengar hal itu, tentu membuat Susi sangat kecewa, lalu pergi meninggalkan Markus begitu saja. Merasa cintanya bertepuk sebelah tangan membuat Susi larut dalam kesedihan.
Merasa iba dengan Susi, Lili selaku sekretarisnya akhirnya menyarankan Susi untuk berlibur ke Jakarta untuk sejenak menghilangkan luka di hatinya. Sesampainya di Jakarta, Susi pun memasuki sebuah diskotik yang dimana ada sekumpulan anak remaja di tempat itu. Salah satunya adalah yang bernama Bobby. Bobby pun meminta seorang pegawai diskotik itu untuk menemani temannya yang bernama Dani. Dani yang terlihat lugu dan polos akhirnya dicekoki ciu bekonang yang membuatnya mabuk dan tak sadarkan diri. Melihat Dani yang teler dan ditinggal pergi oleh teman-temannya membuat Susi merasa iba kepada Dani. Lalu Susi pun menolongnya dan kemudian membawanya ke hotel tempat ia menginap. Dalam keadaan Dani yang setengah sadar, Susi pun menjelaskan siapa dirinya dan mengapa Dani bisa ada di tempatnya. Namun, pengaruh alkohol membuat nafsu dalam diri Dani pun bangkit saat melihat kecantikan dan kebahenolaan Susi. Dan tanpa rasa malu, Dani pun melucuti satu persatu pakaiannya, lalu mengajak Susi untuk Susi yang awalnya hanya berniat untuk menolong Dani, akhirnya tak kuasa menahan nafsunya saat melihat gagang pacul milik Dani. Dan hingga pada akhirnya, jurus Giriwil Jair Japati Ngejat Seredet Bilik Jojo Dogreod lagi-lagi tak bisa terhindarkan. Hingga pada keesokan harinya, Bobby dan teman-temannya pun terlihat tampak cemas, dikarenakan Dani yang belum kembali. Mereka pun kemudian saling menyalahkan telah meninggalkan Dani seorang diri dalam keadaan teler. Namun, saat mereka akan keluar untuk mencari Dani, Dani pun tiba-tiba muncul di depan pintu. Lalu Dani pun kemudian menceritakan pengalamannya saat bertemu Susi hingga membuat semua teman-temannya pun merasa iri. Sementara itu, di sisi lain seorang wanita muda bernama Santi tengah bercerita pada temannya tentang Dani, perihal sikap Dani yang telah berubah setelah mengunjungi diskotik bersama teman-temannya pada waktu itu. Mendengar curhatan Santi, temannya pun mengasumsikan bahwa Santi diam-diam telah jatuh cinta kepada Dani. Namun, dengan malu-malu Santi pun mencoba untuk menyangkalnya. Di saat Santi tengah merasakan kehilangan sosok Dani, di tempat yang berbeda, hubungan Dani dan Susi semakin hari semakin dekat. Gairah Dani yang tinggi di usianya yang telah memasuki masa puber, rupanya mampu mengimbangi Susi yang ternyata tengah memasuki masa puber kedua. Hingga pada suatu hari saat Susi membelikan Dani pakaian, tanpa sengaja Susi menemukan kartu pelajar Dani yang terjatuh. Setelah membacanya, Susi pun tampak sangat terkejut dan kemudian pergi meninggalkan Dani begitu saja. Kepergian Susi yang tiba-tiba dan tanpa ada penjelasan membuat Dani galau dan frustasi. Lalu, Bobby pun mencoba untuk mengingatkan Dani untuk melupakan Susi dan kembali fokus pada sekolahnya. Dan akhirnya, Dani pun kembali ke sekolah dan bertemu dengan Santi, yang dimana diam-diam Dani pun menyimpan hati kepada Santi. Santi pun kemudian meminta Dani untuk mengantarkannya pulang ke Bogor untuk menemui ibunya, dan Dani pun bersedia menerima permintaan Santi tersebut. Pada keesokan harinya, Santi pun tiba di rumah ibunya. Kemudian ia pun mengenalkan ibunya pada Dani yang ternyata adalah Susi. Mengetahui hal itu membuat keduanya sangat terkejut. Namun mereka mencoba untuk tenang dan bersikap wajar agar Santi tidak mengetahui hubungan mereka yang sebenarnya. Pertemuan yang tidak diduga itu membuat Susi dan Dani menjadi salah tingkah. Perasaan yang telah mereka lupakan seketika saja bangkit kembali. Namun Susi berniat untuk tidak menuruti kembali nafsunya dan akan memberikan penjelasan pada Dani untuk benar-benar mengakhiri hubungan mereka. Hingga pada keesokan harinya, Susi pun mengajak Dani pergi ke butiknya untuk memberikan pengertian kepada Dani tentang hubungan terlarang di antara mereka dikarenakan usia mereka yang terlampau jauh. Namun Dani menolak. Ia ingin terus melanjutkan hubungan mereka yang sempat terputus. Dengan pedenya, Dani pun mengatakan ingin menikahi Susi. Namun Susi menolak dan kemudian menyarankan agar Dani fokus pada sekolahnya daripada harus memikirkan pernikahan di usianya yang masih sangat muda. Dani pun akhirnya sadar dan kemudian menerima saran Susi. Sebagai ucapan terima kasihnya sekaligus perpisahan di antara keduanya, Dani pun meminta untuk yang terakhir kalinya. Namun saat sedang tanggung-tanggungnya, tiba-tiba Santi datang dan melihat apa yang dilakukan Dani dengan ibunya. Santi pun terlihat sangat angkara murka atas apa yang telah dilihatnya.
Namun, setelah Dani mengakui semua kesalahannya serta berjanji untuk memperbaiki diri, Santi pun akhirnya luluh dan mau memaafkan Dani. Susi yang menyadari bahwa ia merasa tak pantas untuk menjadi istri Dani, akhirnya memilih untuk menjadi ibu angkat Dani dan kemudian berjanji akan membiayai sekolah Dani ke jenjang yang lebih tinggi agar kelak Dani bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Oke Sobat Misbar, nggak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary beserta kru yang masih belum ada yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.